Anak ini berada di dalam mobil ketika tidak ada orang di sana. Membuka pintu mobil dengan cepat. Dompet yang dicuri. Adegan ini ditangkap pada saat yang tepat oleh pemilik mobil. Jadi, dia mengejar anak itu. Tapi tidak peduli bagaimana dia mengejar. Langkah kaki anak ini tidak berhenti. Sama seperti itu, ikuti berapa jalan. Merasa seperti akan ditangkap. Anak itu merangkak tepat ke sebuah gang. Karena jalannya terlalu sempit, mobil tidak bisa masuk. Pemilik mobil terpaksa turun dari mobil untuk mengejar bocah tersebut. Tapi sekarang anak itu sudah pergi. Pemilik mobil itu sedih dan kembali. Di dompetnya tidak hanya uang. Ada juga beberapa surat penting. Bocah yang mencuri dompet itu bernama Cuah. Cuah tidak memiliki ayah maupun ibu. Anak itu dan kakeknya hidup bergantung satu sama lain. Ketika masih muda, kakek terlalu banyak bekerja. Sampai sekarang, tubuhnya hampir kelelahan. Untuk kehidupan, setiap hari, Cuah harus mengumpulkan kutu dan botol dan menjualnya demi uang untuk merawatnya. Tidak ada sayuran di rumah. Dia memetik sayuran liar untuk mengisi perut yang kosong. Bocah itu sering ditertawakan oleh anak-anak di desa. Sebut anak laki-laki itu gombal. Hadapi intimidasi anak-anak dan penderitaan hidup, menyebabkan anak itu mengembangkan keserakahan. Tapi bocah itu tidak memberitahu kakeknya bahwa dia mencuri dompet itu. Dia membuka dompetnya sendirian. Di dalam, ada koin 100 yen. Membuat anak itu panik. Bocah itu tidak berani menghabiskan. Masukin uang di dompet lagi. Lalu pergi memasak. Gerakan menggoreng yang terampil dari anak laki-laki itu membuatnya tidak percaya. Inilah yang dilakukan seorang anak berusia 6 tahun. Cuah memasak nasi dengan sangat cepat. Anak itu membantu kakek yang lumpuh itu berdiri. Beri dia pangsit terakhir di rumah. Dan katakan dia tidak lapar. Keesokan harinya, Cuah pergi mengambil sampah lagi. Saat melewati TK, dia tertarik dengan suara kelas. Lihatlah anak-anak lain dengan serius mendengarkan ceramah. Apakah Cuah sangat dikagumi? Bocah itu hanya bisa berdiri di luar jendela dan mendengarkan ceramah sejenak. Cuah sangat ingin pergi ke sekolah. Kenal sama beberapa teman baik. Mereka sering mengajari Cuah untuk belajar. Beri anak itu kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Kakek berbaring di kamarnya mendengarkan anak-anak membaca buku. Juga sangat menyenangkan. Setelah menyelesaikan sekolah, bocah itu bahkan menjual vas yang dia ambil untuk mendapatkan uang. Tapi uang itu bahkan tidak cukup untuk membeli makanan. Bocah itu awalnya ingin membeli makanan lezat untuk dimakan kakeknya. Tetapi ketika melihat koin di tangan saya, bocah itu merasa tidak berdaya. Bocah itu melewati sebuah toko makanan lezat. Akhirnya muncullah sebuah pemikiran yang seharusnya tidak terjadi. Bocah itu mengeluarkan uang 100 dari dompetnya. Beli paha ayam dan sayur campur. Dia ingin memberi makan kakeknya. Karena mereka berdua sudah tidak ingat lagi. Sudah lama tidak makan daging. Tapi ketika kakek bertanya dari mana mendapatkan uang itu, Cuah berbohong tentang uang dari penjualan botol. Tapi kakek tidak percaya. Kakek tidak makan paha ayam ini. Kita harus menjadi orang jujur. Harus diingat dengan jelas. Jadi tidak ada moralitas. Dia membuang, dia tidak makan. Cuah menangis dan berlari keluar. Menjelang sore, bocah itu tidak kembali. Pada saat ini, di luar guntur bergemuruh. Hujan turun dengan deras. Bocah itu harus bersembunyi di sebuah rumah kosong untuk menghindari hujan. Cuah berpikir sepanjang malam. Bocah itu akhirnya menyadari kesalahannya. Jadi, bocah itu mengumpulkan keberanian untuk meminta maaf kepada kakeknya. Kakek memberitahu cucu. Mengetahui salah dan mengoreksi adalah anak yang baik. Dia juga menyuruh cucunya untuk mengembalikan dompetnya. Berkat informasi pada kartu ID di dompet, Cuah bertanya di mana-mana. Akhirnya sampai di rumah pemilik dompet. Tapi sekarang, pemilik dompet itu pergi lagi. Cuah hanya harus menunggu di luar pintu. Tunggu sampai sore. Akhirnya pemilik dompet pun mengantar pulang. Namun Cuah tidak berani melangkah maju untuk membayar dompet tersebut. Mengikuti pemilik dompet masuk ke dalam rumah.
Karena dia tidak tahu bagaimana berbicara dengan pemilik dompet. Melihat pemilik dompet hendak memasuki ruangan, Chua ketakutan dan bergegas bersembunyi di dapur. Kebetulan pemilik dompet juga datang ke dapur untuk memasak mie. Chua harus bersembunyi di balik pintu. Saat ini, pemilik dompet keluar untuk menjawab telepon. Chua sangat lapar sehingga dadanya menempel di punggungnya. Lihatlah mie instan di depan. Bocah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai makan. Makan semua sosis. Setelah makan, baru ingat dia melakukan kesalahan lagi. Setelah pemilik dompet selesai menjawab telepon dan kembali. Sekali lagi, mie instannya habis. Ketika dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Chua melemparkan dompet ke dalam melalui celah di pintu. Pemilik dompet baru saja melihat dompet itu. Baru mengerti. Dia mengejar keluar. Kemudian diam-diam mengikuti Chua. Dia ingin tahu kebenaran di balik ini. Saat ini, sang kakek mengkhawatirkan keselamatan cucunya. Tapi tubuhnya tidak nyaman. Bahkan tidak bisa keluar untuk mencari cucu. Tapi dengan sangat cepat, Chua kembali. Kakek akhirnya menghela napas lega. Mengetahui cucu membayar dompet seseorang, dia juga tenang. Pada saat ini, pemilik dompet juga datang ke sini. Lihat rumah yang bobrok. Dia juga mengerti mengapa Chua mencuri dompet itu. Saat dia melihat melalui celah di pintu, melihat adegan di mana Chua memberikan obat kakeknya, dia sangat sedih. Dia mendorong pintu masuk. Kali ini, Chua melihatnya. Anak itu tidak panik. Dengan tulus meminta maaf kepadanya. Semoga bisa memaafkan ketidaktahuan dan kesalahan. Pada akhirnya, pemilik dompet memaafkannya. Kakek juga merasa bersalah sekarang. Karena cucunya yatim piatu. Sejak masih kecil, belum pernah ke sekolah. Dia sendiri tidak bisa mengajarkannya. Dia juga harus membiarkan Chua merawatnya. Pemilik dompet tahu segalanya. Dia memutuskan untuk membantu keluarga yang sulit ini keluar darinya. Ternyata pemilik dompet itu adalah kepala sekolah TK. Dia berencana untuk membiarkan Chua pergi ke sekolah dulu. Kemudian akan membantu kakek menyembuhkan. Untuk membuatnya mandiri. Hal ini membuat kedua cucunya sangat bersyukur. Begitu saja, di bawah bantuan kepala sekolah. Akhirnya Chua bisa sekolah. Anak laki-laki itu seperti anak kecil lainnya. Duduk di kelas menerima pengetahuan. Saat guru bertanya, anak itu akan mengangkat tangannya paling tinggi. Sikap belajar positif anak itu juga diakui oleh guru dan teman sekelas. Kakek juga telah menerima terapi rehabilitasi. Berjalan sendiri secara bertahap. Bisa mengatakan, kepala sekolah ini memberi mereka kesempatan untuk hidup kembali. Dalam sekejap mata, 15 tahun telah berlalu. Chua berusaha sangat keras. Setelah lulus dari universitas, dia membawa pulang pacarnya. Dia ingin tinggal di sini dan berkontribusi pada pendidikan desa. Bantu lebih banyak anak yang tidak bisa sekolah. Saat kepala sekolah melihat Chua, hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Dia tidak mengharapkan kebaikannya tahun itu membawa kehidupan baru ke Chua lagi. Mungkin hidup memang seperti itu. Kebaikan Anda dapat mengubah hidup seseorang. Tidak peduli seberapa keras hidup ini. Hanya butuh relawan. Maka hidupmu akan diberkati.